What do you guys do? Ellie dan Glitch ditemui sama salah satu cewek dan cowok. Ellie memperkenalkan dirinya bahwa ia adalah sutradara. Cewek dan cowok yang badannya sangar itu pun langsung menawari dirinya untuk dijadikan aktris di videonya. Glitch pun akhirnya mengetes atau memegang gunung empuk milik si wanita itu dengan penuh ekspresi di wajahnya. Lalu datanglah si pria botak security sangar tadi dan bilang bahwa mereka berdua hanyalah anak SMA yang lagi nugas buat sekolahnya. Pria sangar itu pun langsung mengejarnya. Sedangkan di tempat lain, karena si Matt gak bisa bicara lama kepada si Daniel, ia pun memberikan kertas yang pernah Daniel gambar kepadanya. Ia pun hanya melongo. Karena aneh aja, Matt masih nyimpan sampah yang ia buat gitu. Segitu cintanya Matt sama Daniel, anjir bucin sayang guys. Saya guys bucin maju. Keesokannya, Matt akhirnya ditemui oleh Daniel. Daniel kembali kepada jalan yang benar dan menjadi pacarnya si Matt. Matt ngajak si Daniel ke acara pidatonya untuk mendapatkan beasiswa pada jam 6 nanti. Lalu saat Matt sekolah, Kelly menghampiri Matt dan membawanya pergi. Kelly akhirnya meminta ganti rugi kepada Matt sebesar $30.000 karena telah menggagalkan film dan bisnisnya. Lalu ia pun memukul Matt dan memberikannya sebuah obat. Kelly pun bilang bahwa ia gak akan campuri urusan Matt dan Daniel lagi, tapi dengan satu syarat. Ia pun mengajak Matt ke suatu rumah yang besar, lalu ia meminta Matt untuk mengambil suatu barang di rumah itu bersamanya. Saat mereka berdua masuk, Kelly pun diam-diam keluar rumah itu dan menelpon polisi. Sedangkan Matt yang sudah masuk dan ngambil benda berharga itu ketahuan oleh pemilik bernama Hugo, salah. Ia pun kabur dan hampir ketahuan oleh polisi. Singkat cerita, ia pun telah dijemput oleh dua sahabatnya dan pacarnya Daniel untuk ke acara tersebut. Tapi si Matt malah kayak teler dan berlagak aneh kayak udah mabok Amer 5 botol. Dan ternyata itu adalah pengaruh dari obat-obatan yang diberikan si Kelly tadi. Matt dan Daniel pun tetap pergi walaupun keadaan si Matt lagi teler dan akan menghadapi pidatonya di depan presiden untuk mendapatkan beasiswa. Matt pun benar-benar sangat memalukan dan membuat para orang-orang terhormat di situ kayak aneh dan ngapain sih budak teh anak saya gitu. Giliran pidato Matt pun dimulai, ia pun dengan keadaan telernya berpidato tanpa kertas yang ia hafalkan. Dan walaupun pidatonya aneh dan ngelantur, ia pun tetap dapat tepuk tangan yang meriah dari audiensnya. Akhirnya Matt gagal mendapatkan beasiswa tersebut dan sekecewa-kecewanya Matt akhirnya keesokannya ia check up ke bank soal urusan pendanaan si Samyang. Tapi saat ditanya, uang $25.000 telah diambil oleh si Kelly dengan atas nama wali kelas si Matt. Matt akhirnya kaget dan alah makin riet ia mah. Ia pun memohon kepada si penjaga bank itu untuk tidak diberitahu kepada manajernya dan memintanya untuk memberikan waktu untuk menggantikan uang tersebut. Akhirnya si Matt berlari dengan pusing harus gimana anjim. Bayangin coba kalian di posisi ini. Lalu ia pun ke rumah Daniel dan menceritakannya. Daniel pun akhirnya bersedia membantu si Matt. Begitu juga dengan sahabatnya yaitu Glitch dan Ellie. Dan mereka akhirnya merencanakan sesuatu proyek yang cukup besar. Mereka pun mengundang dua teman artis bokepnya si Daniel. Lalu proyek ini pun disponsori atau bekerja sama dengan pihak Pak Hugo dan Pak Hugo, Pak Hugo juga sangat senang bisa bekerja sama dengannya. Mereka pun akhirnya pergi ke pesta dansa di sekolahnya. Para anak-anak di sana pun melihat ke arah mereka.
Matt pun berencana untuk membuat beberapa murid di sana menjadi aktor film dewasa mereka. Ellie dan para pasukan pun bersiap untuk ke ruang kelas. Lalu benar saja, 3 murid pria pun mendatangi Matt dan Daniel. Lalu pria-pria tersebut pun ingin bertemu dengan para artis film dewasa itu. Tapi si Matt dengan sengaja menawarinya untuk bermain film bersama mereka. Saat Matt dan 3 pria itu menuju ke ruang syuting, salah satu pria itu menjatuhkan salah satu skrip miliknya. Untuk menutupi kecurigaan, si Matt dan Daniel berdansa dan menikmati pestanya. Tapi saat enak-enak berdansa, salah satu guru pun mengabari bahwa ia menemukan suatu kertas perilisan sesuatu. Tapi Matt pura-pura tidak tahu soal kertas itu. Singkat cerita, di tengah-tengah syuting, ternyata aktor pria tadi malah tidak kuat tahan lama. Lalu karena aktornya sudah tidak ada lagi, Matt akhirnya berinisiatif untuk menggantikan peran prianya tersebut. Setelah ia ganti baju, ternyata guru yang tadi pun datang dan marah-marah karena membuat sesuatu hal yang goblok di sekolahnya. Ternyata itu hanyalah imajinasi si Matt saja. Ia pun berkata bahwa tidak bisa meneruskan perannya. Lalu akhirnya Cleage-lah yang turun tangan. Akhirnya proses syuting pun berjalan dengan mulus dan mereka pun menikmati malamnya bersama. Keesokannya Ellie menelpon Matt bahwa kaset rekaman yang mereka buat ternyata hilang. Pas masuk ke rumahnya, ternyata ada si Kelly, pemerintah setempat dan orang tua si Matt sendiri. Dan ternyata Kelly lah yang mengambil kaset rekaman itu. Mereka pun berbicara empat mata mengenai ini. Tapi alhasil si Kelly akhirnya menunjukkan isi video itu kepada orang tua si Matt sendiri. Makin riet masalahnya, Jim. Pas dilihat, ternyata itu hanyalah video untuk seks edukasi dengan pemain film dewasa beneran. Orang tua Matt dan orang ini pun menyetujui mengenai video edukasi ini. Kelly hanya tersenyum sambil melihat ke arah Matt. Singkat cerita, akhirnya Matt menjadi sukses dan banyak kopian kasetnya dan dipakai di banyak sekolah untuk edukasi. Lalu Kelly pun ikut bekerja bersama dengannya. Dan si Samyang yang dari Kamboja itu bisa belajar di Amerika. Lalu Matt dan juga Daniel akhirnya bisa berpacaran cuy. Men, hayang modal tadi anjir orang nanahan. Jadi begitulah ending dari film The Girl Next Door. Endingnya cukup menyegarkan, dimana setiap karakter jadi bahagia semua. Gak ada yang sial gitu kan. Tapi dibalik semua itu, pernahkah kalian bayangin kalau pacar kalian ternyata adalah pemain film biru? Pasti tidak ya. Coba deh tanyain. Maaf yang jomblo minggir dulu sejenak ya. Oke, jadi segitu dulu video saya kali ini. Subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak telat video-video terbaru dari Storyline. Tonton video saya juga yang lain biar tambah ngangkang.